Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah intermediary business management. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Intermediary Business Management. Kuliah kelima, Intermediary Business Management di bidang pemasaran. Pertama, sebagai pembuka, kita harus ketahui definisi pasar dan definisi pemasaran. Definisi pasar. Menurut William J. Stanton, pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan. Sedangkan menurut Shimamura, pengertian pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan memiliki atau membeli barang tertentu dan mempunyai kemampuan beli terhadap produk tersebut. Kesempatan tukar menukar barang dengan alat pembayaran pun ada di dalam pasar. Pasar adalah kumpulan orang banyak, ada daya beli, dan punya kebutuhan. Indonesia itu yang penduduknya banyak, itu pasar buat orang Jepang. Buat orang Amerika, Indonesia itu pasar. Barang apa saja dari Jepang atau dari Amerika itu pasti laku di Indonesia. Itu kalau pasar. Kalau pemasaran adalah proses bagaimana barang sampai dari produsen ke tangan konsumen. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan organisasi atau institusi dalam melakukan mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, bertukar tawaran antara konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Secara sederhana, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Proses pemasaran itu adalah proses bagaimana barang sampai ke tangan konsumen, baik barang milik sendiri ataupun barang bukan miliknya. Itulah makanya salah satu fungsi pemasaran adalah perantara atau intermediari. Dan salah satu fungsi pemasaran adalah aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen, dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran barang dan jasa melalui saluran distribusi. Pada proses aktivitas perantara ini juga terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, klasifikasi produk, dan lain-lain sebagainya.
Lebih spesifik lagi, ada istilah marketing intermediari. Marketing intermediaris dikenal sebagai perantara distribusi, adalah perusahaan yang disewa oleh produsen untuk mempromosikan produk, menjual, dan mendistribusikan produk ke konsumen akhir. Tipe dasar perantara pemasaran meliputi agen, agen pemasaran, grosir, dan pengecer, dan perusahaan distribusi. Agen dan lembaga pemasaran membantu dengan promosi produk, sedangkan pedagang besar, pengecer, dan perusahaan distribusi menjual produk kepada pelanggan. Beberapa saluran distribusi yang perlu untuk diketahui adalah wholesaler, distributor, agen, reseller, retailer, toko, dan lain-lain. Wholesaler adalah kegiatan yang dilakukan dengan membeli barang dengan jumlah besar, bulk, langsung dari produsen ataupun distributor, yang kemudian disortir berdasarkan jenis dan kualitasnya, lalu dipecah kembali menjadi unit-unit yang lebih kecil. Unit-unit tersebut lalu didistribusikan dan dijual kembali ke retailer, industri, komersial, ataupun bisnis profesional. Distributor. Distributor adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki hubungan bisnis secara langsung dengan perusahaan manufaktur. Terkadang seorang distributor juga merepresentasikan perusahaan manufaktur itu sendiri sebagai distributor resmi. Seorang distributor seringkali mendapat akses dan kontak eksklusif dalam hal mendapatkan harga barang dari perusahaan manufakturnya. Kontrak eksklusif tersebut biasanya berhubungan dengan lokasi spesifik distributor untuk mendistribusikan produk dan jasanya. Agen. Agen atau broker merupakan wholesaler bagi wholesaler lainnya. Agen atau broker memiliki kontrol terhadap stok supply yang ditawarkan karena deal-deal bisnis yang telah dibuat, baik dengan distributor ataupun perusahaan manufaktur. Agen atau broker yang bekerja dalam industri wholesale memiliki tugas utama, yaitu secara aktif mencari suplai barang dari banyak sumber untuk harga dan kualitas terbaik. Reseller. Reseller adalah penjual langsung kepada end user. Profesi yang merebak setelah muncul tren penjualan melalui jalur online seperti sekarang ini. Reseller menjadi pilihan yang menarik karena jika dilakukan secara online, maka pekerjaan ini tidak memerlukan modal banyak. Reseller bisa diibaratkan toko yang langsung melakukan transaksi dengan end user.
Perubahan di bidang marketing. Semua yang kita jelaskan di atas adalah pemasaran dalam artian konvensional. Di era sekarang telah banyak perubahan. Kemajuan teknologi digital tidak hanya menjadi alat komunikasi di dunia maya. Di tangan generasi milenial, media sosial berkembang menjadi bisnis. Generasi milenial mulai berbisnis daring atau e-commerce dan membangun perusahaan-perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi digital yang diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di masa yang akan datang. Bisnis konvensional mulai ditinggal dan beralih ke bisnis elektronik. Perkembangan penjualan terhadap berbagai produk kebutuhan yang biasa dijual secara retail lambat laun mulai terdisrupsi oleh kehadiran bisnis daring berbasis teknologi digital. Perkembangan iklim bisnis retail dalam bentuk gerai atau toko yang menawarkan barang dan atau jasa sudah banyak yang tutup. Makna pemasaran beralih pemasaran dunia maya. Telah terjadi perubahan strategi dagang konvensional menuju perdagangan berbasis teknologi digital. Perdagangan berbasis teknologi ini adalah marketplace yang hadir dengan berbagai kemudahan berbelanja, sehingga transaksi penjualan dan pembelian lebih efisien dan efektif. Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah departemen store online. Ada dua jenis marketplace di Indonesia, yaitu marketplace murni dan marketplace konsinyasi. Marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk, dan pembeli dapat melakukan penawaran harga. Transaksi dapat dilakukan melalui rekening yang disediakan marketplace. Marketplace murni di Indonesia. Contoh marketplace Indonesia yang populer di Indonesia dari jenis marketplace murni diantaranya adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevania, Belanja, dan Blibli.com. Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee dari Singapura, Lazada dari Singapura, JD.ID dari Tiongkok, Amazon dari Amerika, dan Rakuten dari Jepang.
Marketplace konsinyasi. Marketplace jenis konsinyasi adalah hanya sebagai tempat titip barang kepada pemilik situs pihak marketplace. Transaksi penjualan dan pembelian menjadi tanggung jawab pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contoh marketplace lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Beribenka. Perbedaan mendasarnya marketplace murni dengan marketplace konsinyasi terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Beberapa perusahaan startup di bidang marketplace. 1. Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia yang ke-10-nya, Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 130.200.900. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya, valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Bukalapak. Di posisi kedua ada Bukalapak, yang juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.256.600 pengunjung per bulan pada awal tahun 2019. Shopee. Shopee adalah marketplace asal Singapura sejak 2015. Setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi salah satu marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300. Marketplace yang berada di bawah CEA Group ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink dan sebagainya. Lazada. Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Awal tahun 2018, Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya pada tahun 2019, Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung per bulan sebanyak 52.044.500 pengunjung. Blibli.com. Blibli.com adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar
32.597.200 pengunjung per bulan. Demikian kuliah kita yang kelima pada hari ini. Untuk mata kuliah Intermediary Business Management akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi, terima kasih. Ini tugas kelompok membuat paper, jangan lupa. Ini judul paper untuk tugas membuat paper secara kelompok. Ini sistematika penulisannya. Penulisan untuk membuat tugas kelompok menyusun paper.